Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 187. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran antara pemuda zirah hitam dengan binatang bertanduk emas dengan sayap perak berlangsung sengit. Serangan cambuk hitam pemuda itu mampu mempengaruhi waktu, namun kecepatan luar biasa sang binatang membuat jebakan apapun tak berguna. Dua pejabat yang membantunya hancur seketika oleh tebasan sayap perak, meninggalkan sang pemuda dalam kepanikan. Ia tahu bertarung lebih lama hanya akan membawa kehancuran, sehingga ia terpaksa menggunakan teknik rahasia untuk menghentikan waktu dan kabur. Meski sempat tertahan, binatang bertanduk emas berhasil melepaskan diri dan mengejar. Pengejaran berlangsung selama berjam-jam, hingga akhirnya pemuda itu merasa aman dan bersembunyi di sungai dalam selama 9 hari. Namun, Luo Feng tetap mengawasinya dari jauh, memanfaatkan cara khusus untuk melacak harta yang dibawanya. Serangan mendadak dilancarkan melalui jutaan serangga raja, menghancurkan tempat persembunyian dan melemahkan tubuh abadi sang pemuda. Dalam keputusasaan, pemuda itu mencoba melarikan diri lagi, tetapi kekuatan sayap siwu membuat sang kaisar perak mustahil dikejar atau dihentikan. Usaha terakhirnya adalah mengikat lawan dengan cambuk hitam, namun gagal. Ketika kristal piramida merah, kristal dewa api meledak, tubuhnya bersama pengikutnya lenyap. Sementara binatang bertanduk emas hanya mengalami luka kecil berkat perlindungan harta warisan. Hasilnya, Luo Feng memperoleh harta besar dan cincin dunia. Sementara itu, di benua utama Yanji, para kaisar lain mengetahui keberadaan kaisar sayap perak. Qi Weika bersama giok hitam berusaha menjebaknya dengan penjara raksasa segi 6. Namun Luo Feng berhasil bersembunyi dengan licik menggunakan kemampuan cloning Mosa. Meski wilayah seluas 100 juta kilometer hancur, ia tetap tak terdeteksi. Berita tentang pencapaiannya segera tersebar, memberinya tempat di jajaran prajurit kuat alam semesta. Di sisi lain, Luo Feng menemukan warisan misterius dalam cincin dunia, sebuah manual kuno yang dapat membuka jalan menuju kekuatan yang melampaui batas tubuhnya. Di episode selanjutnya, Luo Feng menemukan banyak harta berharga dari pemuda nasi, mulai dari embun hijau putih hingga ratusan manik cahaya. Dari kumpulan bahan itu, ia menyadari bahwa musuhnya sedang berencana menciptakan senjata berbasis waktu yang sangat kuat. Nilai semua bahan tersebut mencapai miliaran poin, jauh melebihi harta senjata biasa. Temuan ini membuat Luo Feng semakin yakin bahwa membunuh lawan dengan latar belakang besar selalu menghasilkan keuntungan luar biasa. Saat memeriksa lebih jauh, seekor binatang buas yang menemaninya menatap sebuah bola kristal seukuran bola sepak. Begitu energi dunia mengalir masuk, bola itu memancarkan cahaya berwarna-warni yang mengubah ruang dan waktu di sekitarnya. Luo Feng segera sadar bahwa benda itu adalah harta terpenting milik ras nasi. Kristal itu menyimpan kekuatan yang langka dan misterius. Kristal tersebut ternyata adalah kristal warisan Dewa Cahaya Mimpi. Dari tulisan kuno yang muncul di permukaannya, Luo Feng mengetahui bahwa kristal itu berisi warisan untuk mempelajari teknik cahaya mimpi. Jika berhasil, seseorang bisa menjadi utusan dewa, bahkan berpeluang menggantikan Dewa Cahaya Mimpi. Namun warisan ini hanya bisa digunakan sekali dalam 10.081 era, dan terakhir dipakai 82 era lalu oleh pemuda dari ras nasi. Meski begitu, Luo Feng sadar bahwa ia sendiri tak bisa menggunakannya. Jalannya adalah Dewa Binatang, bukan hukum cahaya mimpi. Walaupun nilainya luar biasa, baginya kristal itu tak berguna secara langsung. Kesadaran ini membuatnya memutuskan untuk meminta nasihat gurunya, pemimpin kota kekacauan utama. Di alam semesta virtual, Luo Feng melapor pada gurunya. Pemimpin kota menyambut dengan tenang, tapi juga terkejut karena kristal seberharga itu kini berada di tangan Luo Feng. Ia menjelaskan bahwa bahkan aliansi Hong hanya memiliki satu kristal serupa. Penjelasan ini membuka mata Luo Feng tentang betapa berharganya warisan yang baru saja ia temukan. Namun,
Penjelasan sang guru juga menimbulkan dilema. Kristal itu bisa memberi kekuatan besar, tetapi juga penuh resiko. Warisan kandidat dewa memungkinkan seseorang mencapai level kaisar, tapi seringkali membuatnya berhenti di situ. Sebaliknya, warisan umum dewa jauh lebih sulit diperoleh, namun manfaatnya bisa membawa seseorang mendekati kekuatan penguasa alam semesta. Luo Feng kini menghadapi dua pilihan besar. Pertama, menjual kristal itu dengan harga 30 miliar poin, jumlah yang cukup untuk membeli harta luar biasa. Kedua, menggunakannya untuk menukar kesempatan warisan umum dewa yang hanya muncul sekali dalam 120.000 tahun. Kedua pilihan sama-sama menggiurkan, tapi konsekuensinya sangat berbeda. Ia merenung panjang. Harta sebesar 30 miliar poin bisa segera meningkatkan kekuatannya. Namun kesempatan warisan umum dewa terlalu berharga untuk dilewatkan. Meski menunggu ratusan ribu tahun terdengar berat, Luo Feng tahu nilainya jauh lebih tinggi. Akhirnya, ia memilih menyimpan kristal itu lebih dulu, menunggu waktu yang tepat untuk menentukan pilihan akhir. Setelah itu, Luo Feng kembali tenggelam dalam latihan. Dengan tubuh manusia dan tubuh binatang bertanduk emas, ia terus mengasah manual tanpa nama. Teknik itu perlahan menghapus perbedaan genetik keduanya, membuatnya berevolusi melampaui batas alami manusia. Berkali-kali tubuhnya hancur lalu membentuk ulang, bukti betapa hebatnya manual tersebut. Namun, ketenangan tidak berlangsung lama. Di alam semesta virtual, 9 kaisar dari aliansi Hong datang menemuinya. Mereka hadir sebagai utusan khusus, membawa undangan resmi agar Luo Feng bergabung dengan aliansi mereka. Kehadiran mereka menandai awal babak baru dalam hidupnya. Luo Feng terkejut karena biasanya hanya kaisar yang boleh bergabung, sementara dirinya masih penguasa sektor. Namun kesempatan ini tidak bisa ia abaikan, terlebih dua gurunya juga bagian dari aliansi tersebut. Para utusan menegaskan bahwa sekali masuk, seseorang tidak bisa berkhianat. Ketika Luo Feng menerima undangan itu, cahaya misterius turun menyelimuti ruangan. Sosok yang penuh tekanan menyambutnya sebagai anggota baru aliansi Hong. Suara itu menusuk jiwanya, menekankan bahwa setiap anggota wajib berjuang demi umat manusia. Sebuah tanda bintang muncul di tangannya, simbol statusnya sebagai anggota baru. Ia diberitahu bahwa peringkat ini bisa naik sesuai kontribusi, dari 1 bintang untuk pemula hingga 7 bintang yang setara dengan penguasa alam semesta. Di atas mereka masih ada penguasa istana, makhluk yang kekuatannya hampir tak terbayangkan. Dalam kesendiriannya, Luo Feng mempelajari lebih jauh tentang aliansi itu. Markas besar mereka adalah kota kuno raksasa yang terapung di antara bintang, dihuni jutaan prajurit dari berbagai ras. Sistem di sana sangat ketat, dengan area khusus sesuai tingkat kekuatan. Luo Feng terkejut saat mengetahui tentang aliansi Hong, sebuah organisasi raksasa yang menjadi pusat berkumpulnya para pejuang terkuat, mulai dari kaisar hingga penguasa alam semesta. Organisasi ini memiliki kekayaan luar biasa, bahkan melebihi semua bank dan lembaga keuangan lainnya. Lelang serta transaksi di dalamnya mencapai nilai miliaran elemen campuran, dengan sebagian besar barang langka hanya bisa diperoleh melalui barter. Di balik kemegahannya, aliansi Hong menjadi pusat kekayaan sekaligus perlindungan bagi umat manusia. Namun, kekuatan besar itu memunculkan persaingan sengit. Para pemimpin kota, penguasa elit, hingga ras naga menyimpan ambisi masing-masing. Persaingan antar manusia yang rumit ditambah tekanan dari ras-ras lain menjadikan aliansi itu sebagai medan pertempuran tersembunyi yang dipenuhi kerjasama dan intrik. Meski memahami betapa pentingnya informasi itu, Luo Feng tidak terburu-buru untuk mendalaminya. Ia memilih fokus pada pelatihan manual tanpa nama volume kedua. Tubuh buminya berkembang pesat hingga 6 kali lebih kuat daripada manusia biasa, setara dengan garis keturunan kerajaan iblis. Ia menyadari jika terus melanjutkan pelatihan ini, kekuatannya bisa mendekati binatang buas legendaris di ruang angkasa. Setelah mencapai dasar yang kokoh, Luo Feng mulai menyerap kristal sungai darah. Rasa sakit dari kristal ke-9 berhasil ia taklukkan. Lalu ia menghadapi kristal ke-10 yang menjadi ujian terberat. Energi di dalamnya hampir merobek tubuhnya. Namun ia bertahan hingga akhirnya berhasil menyerapnya sepenuhnya. Keberhasilan itu membuat tubuhnya berevolusi drastis hingga mencapai tingkat prajurit hitam, sosok legendaris di dunia sungai darah. Energi sungai darah ternyata mampu memicu perubahan genetik besar pada tubuhnya, meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Ia bahkan dapat memanggil transformasi dewa binatang,
menutupi tubuhnya dengan sisik tajam dan menjadikannya makhluk setengah manusia setengah dewa binatang. Dengan kekuatan itu, Luo Feng menyatu dengan armor umum, perlengkapan legendaris yang hanya bisa dikenakan oleh makhluk dengan kekuatan luar biasa. Kini, baik tubuh bumi maupun tubuh binatang bertanduk emasnya telah mencapai tingkat kaisar, menjadikannya sosok yang memiliki kekuatan setara dua kaisar sekaligus. Setelah menyelesaikan pelatihan dan menyerap 10 kristal sungai darah, Luo Feng merasa siap untuk menuju kota aliansi Hong. Tubuh buminya hanya memerlukan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan latihan, sedangkan tubuh binatang bertanduk emas butuh puluhan tahun. Karena tidak ingin menunggu terlalu lama, ia menggunakan fasilitas teleportasi alam semesta virtual untuk sampai ke sana. Setibanya di kota itu, Luo Feng mendapatkan tempat tinggal seluas 3.200 meter persegi, ukuran yang relatif kecil bagi seorang kaisar. Babata menjelaskan bahwa kota ini bukan tempat berlatih, melainkan pusat berkumpulnya para prajurit terkuat dari berbagai ras. Di sini, semua orang memiliki tubuh tingkat siswa yang sama sehingga kekuatan asli mereka sulit dikenali. Luo Feng berjalan keluar dan menyaksikan kota megah dengan ribuan rumah bergaya unik. Jutaan prajurit dari berbagai ras hidup di sana, menciptakan suasana multikultural yang damai meskipun tersembunyi kekuatan besar di baliknya. Di langit, bintang-bintang berkilau, masing-masing melambangkan seorang pejuang di kota tersebut. Selama berkeliling, ia bertemu banyak prajurit ramah, termasuk 5 kaisar manusia yang mengajaknya bergabung. Mereka memperkenalkannya pada suasana kota yang penuh interaksi antaras. Meski begitu, Luo Feng tetap berhati-hati agar identitasnya tidak menarik perhatian berlebihan. Sebab di kota ini, ribuan kaisar dapat ditemukan dengan mudah. Kedamaian itu terusik ketika seorang prajurit bernama Gunung Es muncul dan menjadi bahan ejekan. Ia berasal dari ras lemah yang hanya memiliki satu kesatria, sehingga mudah direndahkan meski tindakannya benar. Seorang kaisar bernama Gyokayu menjelaskan kepada Luo Feng bahwa di kota ini, asal-usul ras sangat mempengaruhi penghormatan yang didapat seseorang. Kaisar Gyokayu kemudian menawarkan diri untuk menemani Luo Feng menjelajahi kota. Mereka melihat berbagai aktivitas, mulai dari penawaran kapal, bentuk kehidupan unik, misi prajurit hingga lelang besar. Kota itu bukanlah kota biasa, karena bahkan kaisar hanya dianggap tingkatan terendah di sana. Salah satu tempat yang menarik perhatian mereka adalah Istana Puya, pusat perjudian resmi yang terkenal. Sistemnya sederhana, satu harta berharga akan dilelang melalui 10.000 tiket, dengan satu pemenang beruntung membawanya pulang. Nilainya bisa mencapai ratusan juta elemen campuran, membuat tempat ini selalu ramai. Kaisar Gyokayu menjelaskan bahwa semua bisnis di kota ini diawasi ketat. Hanya mereka yang memiliki dukungan kesatria atau pihak berpengaruh yang dapat membuka usaha, termasuk Istana Puya yang membayar pajak tinggi pada aliansi. Aturan ini menguntungkan sebagian orang, namun menjadi penghalang besar bagi yang lain. Perjalanan mereka berlanjut ke aula harta karun alam semesta, toko terbesar dan paling mewah di kota. Lantai pertama penuh dengan barang langka bernilai jutaan hingga ratusan miliar elemen campuran. Sementara lantai kedua hanya terbuka untuk mereka yang memiliki kekuatan atau kekayaan luar biasa. Di sana, Luo Feng sempat bertemu dengan Kaisar Wu Pin, sosok arogan yang dilindungi gurunya, makhluk bintang 7. Gyokayu memperingatkannya untuk tidak terlibat dengan Wu Pin, sebab lingkaran kekuasaan mereka berbeda. Luo Feng hanya tersenyum, menyadari bahwa banyak prajurit dari ras lain yang menyimpan rasa iri terhadap manusia. Saat mengamati deretan harta, matanya tertuju pada sebuah baju zirah emas raksasa yang terpajang megah. Pikirannya langsung teringat pada baju besi legendaris yang pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah ribuan harta di kota itu, akhirnya ia menemukan sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya. Luo Feng berdiri di hadapan baju besi emas misterius di alam semesta virtual, memperhatikan setiap detailnya dengan seksama. Armor itu tampak biasa, namun ia tahu benda tersebut menyimpan sejarah panjang dari perang kuno antar ras. Pernah dikenakan oleh seorang kaisar kuat dari ras api biru. Armor itu tetap utuh meski pemiliknya telah gugur, hanya meninggalkan 3 robekan kecil sebagai saksi pertempuran berdarah masa lalu. Baju besi emas tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu meredam lebih dari 90% serangan jiwa maupun fisik. Namun, kelemahannya juga tidak sedikit. Bentuknya kaku, tidak bisa berubah mengikuti tubuh pemakai, sehingga menyulitkan pergerakan. Bagian wajahnya terbuka lebar, menjadi titik lemah fatal dalam pertarungan.
Harga yang dipatok pun sangat tinggi, 5 miliar elemen campuran, membuat banyak kaisar enggan memilikinya meskipun daya tahannya menakjubkan. Sejarah armor itu dipenuhi kisah kegagalan. Beberapa kaisar pernah membelinya, termasuk Phoenix hitam, yang mencoba menutupi kelemahannya dengan perlengkapan tambahan. Namun, usaha itu justru menurunkan kekuatannya hingga akhirnya ia tewas di medan perang. Sejak itu, meski berpindah tangan berkali-kali, harga armor tetap tidak berubah. Bagi Luo Feng, justru kelemahan itulah yang menjadi peluang. Dengan menua rahasia dan pengalaman bertarungnya, ia yakin mampu memaksimalkan potensi armor ini. Ia melihatnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai pertahanan rahasia yang bisa menyelamatkan hidupnya. Keputusan pun dibuat, ia akan memilikinya. Untuk membayar harga setinggi itu, Luo Feng menjual semua barang berharga yang diperolehnya dari pemuda ras nasi. Bersama Kaisar Kayu Giok, ia berhari-hari mencari pembeli dengan penawaran terbaik. Setelah proses panjang, ia berhasil mengumpulkan 8,6 miliar, cukup untuk membeli baju besi emas tersebut. 1,5 hari kemudian, Luo Feng kembali ke aula harta karun alam semesta. Tempat itu sunyi, hanya sedikit kaisar yang mampu bertransaksi di level tersebut. Ia memanggil penjaga, menyelesaikan administrasi, dan tanpa banyak bicara memutuskan membeli armor legendaris itu. Transaksi itu memicu keheranan banyak pihak. Baju besi emas telah bertahun-tahun dibiarkan di sana tanpa ada yang berani menyentuhnya. Namun Luo Feng dengan keyakinan penuh justru menginginkannya. Pemilik kedua aula, seorang prajurit bintang 3, menandatangani kontrak resmi, menerima pembayaran, dan mengabulkan permintaan Luo Feng untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Begitu transaksi selesai, laporan langsung dikirim kepada penguasa sejati aula harta karun, seorang kesatria tingkat tinggi. Ia terkejut mendengar armor itu laku, karena selama ini menganggapnya tak berguna. Namun perintah dari atas sudah jelas, jika ada yang membeli, segera laporkan. Ada rahasia besar yang belum terungkap di balik armor itu. Di istana tertinggi alam semesta virtual, Tuan Longyan melaporkan kepada pemimpin kota kekacauan utama bahwa pembelinya adalah Luo Feng, murid kesayangannya. Fakta ini mengejutkan, sebab Luo Feng berasal dari bumi, tempat yang memiliki keterkaitan erat dengan pencipta Rasiansen. Ada kemungkinan besar ia memiliki cara khusus untuk memanfaatkan armor emas itu. Namun bagi pemimpin kota, fokus utama bukanlah siapa pemiliknya, melainkan bagaimana rahasia pembuatan armor itu bisa direplikasi. Hanya dengan begitu umat manusia dapat memiliki kekuatan besar. Beberapa set armor saja tidak cukup mengubah keseimbangan kekuatan di semesta. Sementara itu, Luo Feng melanjutkan perjalanannya. Setelah membeli armor emas, ia kembali ke camp ke-26 dengan teleportasi cepat melalui negara dewa tanaman pemakan bintang. Setibanya di sana, ia disambut oleh suasana rekrutmen baru yang lebih sepi dari biasanya. Kehadirannya sebagai kaisar menjadi alasan mengapa hanya sedikit penguasa sektor yang dikirim kali ini. Di camp, beberapa kaisar mengenali Luo Feng dan heran melihatnya kini mengenakan baju besi perak. Berbeda dari sebelumnya, ia hanya tersenyum dan menggoda mereka dengan mengatakan mungkin suatu hari armornya akan menjadi emas. Beberapa hari kemudian, baju besi emas yang dinantikan akhirnya tiba. Saat membuka cincin luar angkasa berisi barang tersebut, Luo Feng merasakan getaran kegembiraan. Ia membawanya ke dunia internal untuk dipelajari oleh binatang bertanduk emas miliknya. Begitu muncul, armor itu melebur menjadi cahaya emas dan menyatu dengan tubuh binatang tersebut. Di dada sang binatang muncul tulisan kuno, Raja Yansen. Pertanda armor itu adalah kelas raja, jauh lebih kuat dari armor biasa. Namun kekuatan besar datang dengan tekanan besar. Binatang bertanduk emas harus mengerahkan seluruh kemampuan hingga ke wujud transformasi dewa binatang, tetapi tetap kesulitan mengendalikannya sepenuhnya. Luo Feng pun memutuskan untuk bersabar, melanjutkan pelatihan, dan memberi waktu bagi mereka untuk beradaptasi. 30 tahun berlalu, latihan itu membuahkan hasil. Binatang bertanduk emas akhirnya menguasai armor raja sepenuhnya. Kekuatan yang dihasilkan setara 100.000 penguasa sektor, mendekati puncak kaisar manusia. Dengan pertahanan yang hampir tak tertembus, Luo Feng kini menjadi sosok yang tak lagi gentar menghadapi siapapun. Armor emas legendaris itu kini benar-benar menjadi miliknya, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi sebagai penentu masa depan. Pada tahun ke-189, Luo Feng berada di benua utama Yanji,
berdiri di tepi wilayah yang dikelilingi pegunungan raksasa. Ia mengenakan baju besi perak bersayap, sementara di sampingnya tergerak pisau bayangan darah. Meski terlihat santai, pikirannya penuh dengan antisipasi akan kabar penting yang akan datang. Kabar itu dibawa oleh Kaisar Malam, sahabat dekat yang dikenal berani, kasar namun setia. Mereka berdua sudah berkali-kali berdebat dan bertarung, tetapi justru dari situ persahabatan mereka tumbuh. Kepercayaan itulah yang membuat Kaisar Malam membocorkan sebuah rahasia tentang menara itu adalah peninggalan bangsa asli Yanji sebelum mereka diusir oleh 4 ras puncak. Konon, menara menyimpan harta tak ternilai, setara kekayaan seorang kesatria. Selama triliunan tahun, hanya sedikit yang ditemukan, membuatnya semakin misterius. Kaisar Malam menceritakan bahwa dalam sebuah pertarungan sengit, ia menemukan menara itu bersama kaisar dari ras lain. Mereka memperebutkan jimat untuk masuk ke menara, dan masing-masing hanya berhasil mendapatkan 3 dari 6 bagian yang diperlukan. Ke-6 bagian itu harus dipakai bersama untuk membuka ruang harta di dalamnya. Karena itulah, Kaisar Malam membutuhkan rekan yang bisa dipercaya. Ia yakin Luo Feng dengan kelincahan dan pertahanannya akan menjadi kunci keberhasilan. Resiko besar menanti, tetapi imbalan yang dijanjikan mampu mengubah masa depan mereka. Luo Feng menerima ajakan itu. Bersama Kaisar Malam, ia mencari Kaisar Harimau Penusuk dari kubu manusia. Setelah mendengar cerita tersebut, Harimau Penusuk setuju. Mereka bertiga lalu menyusun strategi dan sepakat membagi harta sesuai peran masing-masing. Ketiga kaisar manusia itu berhasil mendapatkan jimat kuno yang menyatu dengan jejak roh mereka. Dengan kunci tersebut, mereka menuju lokasi tersembunyi di bawah tanah, tempat menara legendaris itu berdiri. Menara itu tetap utuh meski terkubur selama triliunan tahun, tersembunyi dari semua alat deteksi. Di depan mereka berdiri pintu bundar yang tertutup rapat. Tak jauh dari sana, jasad kaisar asli Yanji tergeletak. Tubuh abadi dengan 6 lengan yang masih memancarkan aura mengerikan meski telah mati lama. Keheningan itu mengingatkan mereka pada sejarah kelam pemusnahan bangsa tersebut. 3 musuh mereka kemudian tiba, ras Cicang dan Gocang. Udara menjadi tegang. Kedua kelompok sepakat bekerja sama sementara. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk masuk. Saat pintu disentuh, materi kerasnya berubah seperti cairan membuka jalan bagi semua orang. Di dalam, lorong raksasa selebar 1 kilometer terbentang, penuh patung kuno yang memancarkan energi hukum. Kekuatan ruang mengunci area itu, membuat teleportasi mustahil. Bagi Luo Feng, kondisi ini justru menguntungkan karena kelincahannya akan lebih berguna. Musuh mereka bukan lawan lemah, pedang es, kaisar jam ungu, dan Gocang adalah lawan berbahaya. Dengan Gocang hampir setara kaisar, Harimau Penusuk maju dengan semangat, sementara Kaisar Malam dan Luo Feng menyiapkan strategi untuk memanfaatkan kecepatan. Mereka melangkah lebih dalam, menahan diri agar tidak bertarung sebelum mencapai area inti. Di sepanjang jalan, mereka melewati aula yang dipenuhi mayat-mayat kuno. Semua korban itu mati seketika oleh serangan jiwa besar-besaran di masa lalu. Tak ada harta pada tubuh-tubuh itu, hanya peninggalan kosong yang telah disapu bersih. Meski begitu, rasa penasaran akan harta utama membuat semua pihak terus maju. Akhirnya mereka tiba di pintu masuk inti dengan 6 jalur bercahaya. Setiap orang menempatkan jimatnya di ujung jalur. Energi besar mengguncang ruangan menandakan mekanisme kuno aktif. Semua orang menahan nafas, menyadari bahaya semakin dekat. Menara ini tidak akan memberikan kekayaan tanpa pengorbanan. Namun, jauh di ruang kendali, menara ternyata masih hidup. Sebuah AI berbentuk boneka 6 lengan mendeteksi kehadiran para penyusup. Pesan itu dikirim ke bangsa asli Yanji yang masih bertahan dalam persembunyian, memberi mereka harapan untuk bangkit setelah jutaan tahun. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star, episode 187. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.